Saya ingin cerita pengalaman. Sebulan yang lalu, saya mendengar, juga teman-teman lain mendengar, Paus Fransiskus akan datang ke Jakarta. Ketika mendengar ini, saya langsung teringat dua pengalaman lain. Pertama adalah, saya teringat satu lukisan dari abad yang jauh sekali. Karena saya lupa, saya catat di sini, ini lukisan dari tahun 1475. Ini lukisan 550 tahun yang lalu, yang melukis namanya Meister des Hausbaches. Asing juga namanya itu. Tapi yang ia lukis, judulnya Christ Washing the Feet of the Apostle. Saya melihat lukisan ini kira-kira 4-5 tahun yang lalu di internet, itu Yesus Kristus sedang membersihkan kaki murid-muridnya. Lukisan dari 550 tahun yang lalu, saya terpana melihat itu, karena ini simbol yang kuat sekali, seorang guru suci malah membersihkan kaki murid-muridnya. Yang kita sering mendengar, murid melayani guru, ini guru melayani muridnya. Saat itu saya searching dan memang saya baca tradisi Paus mencuci kaki rakyat kecil itu dimulai. Ya. Tapi memang Paus Fransiskus ini membuatnya lebih jauh lagi. Ya. Kalau dulu itu yang dicuci itu kaki para pria Katolik, ini Paus sekarang ini mencuci juga kaki wanita dan juga yang lebih jauh lagi kaki mereka yang bukan Katolik. Jadi dimulai Paus Fransiskus mencuci kaki rakyat kecil dari Hindu, dari Muslim, dan ini membuat satu pesan jauh lebih kuat sekali ya, bahwa seorang guru suci, seorang pemimpin yang sangat tinggi, ia menyimbolkan melayani rakyat kecil, bahkan yang tidak lagi hanya dari komunitas Katolik saja. Ini rahmat bagi sekalian alam, bagi manusia apapun agamanya. Nah, ketika saya mendengar Paus akan datang, langsung saya teringat lukisan itu. Terus saya katakan ke diri saya ingin melukis Paus, tapi yang dilukis sekarang ini adalah kaki rakyat Indonesia. Jadi itu yang mau saya katakan, saya simpulkan. Dan untungnya sekarang ini saya punya asisten yang bagus sekali, yang bantu saya melukis, namanya Artificial Intelligence. Jadi itulah yang membantu saya melukis. Ya. Nah, saya tampilkan di lukisan itu simbol-simbol Indonesianya, itu rakyatnya pakai batik, ya. Juga ada bendera merah putih. Di sebagian lukisan juga ada digambarkan latar belakang masjid, ya, untuk beri suasana bahwa ini negara majoritinya Muslim, tapi tetap ada Paus yang dia dengan hati yang suci ingin juga membersihkan teman-teman dari kalangan Muslim. Itu pertama yang saya ingat. Yang kedua yang saya ingat adalah sebuah riset dari Oxfam. Ini lembaga riset terkenal, dia membuat riset di tahun 2022 untuk World Economic Forum. Bunyi riset ini keras sekali, judulnya adalah Inequality Kills. Betapa sekarang ini kesenjangan ekonomi semakin parah, dan menurut riset ini dia membunuh secara tidak langsung. Ada datanya di sini, menurut Oxfam, bahwa dalam satu hari sekarang ini 22.000 orang. Dalam satu hari 22.000 orang dari 80 negara yang mati karena terlalu miskin, tak punya akses pada dunia kesehatan. Karena nggak ada akses ini, mereka yang seharusnya tidak mati, mereka menjadi mati. Satu hari 22.000 jumlahnya di 80 negara. Menurut riset lembaga ini juga, sebenarnya bumi ini tidak kekurangan sumber daya untuk semua manusia yang hidup di sana. Bumi ini ibunya, semua kita ini anak-anaknya, itu cukup sebenarnya.
tapi ada sistem sosial yang membuat kesenjangan itu terjadi, sehingga akhirnya mereka yang terpinggirkan itu tak lagi menikmati apa yang seharusnya mereka nikmati. Tidak ada kesenjangan yang kuat sekali, makin parah, bahkan ada angkanya lagi. Mereka 1% dari populasi dunia ini memiliki kekayaan totalnya 2 kali lipat ketimbang 99% populasi sisanya itu. Nah, Oxfam memang menyarankan harus ada satu perubahan dalam sistem sosialnya ini. Yang ia sarankan adalah satu reformasi secara tertib kenegaraan. Dan itu sudah dijalankan sebagian oleh negara-negara Skandinavia, bahwa harus ada program yang masif sekali, yang besar sekali, basic need untuk rakyat banyak, agar dapatkan akses kesehatan gratis, pendidikan gratis, juga perumahan. Tapi ini memang hanya bisa dikerjakan di negara-negara kaya. Akibatnya juga di luar satu solusi kenegaraan, tetap diperlukan hadirnya para pemimpin yang memang secara otentik memberi perhatian kepada mereka yang terpinggirkan itu. Tetap diperlukan di negara manapun hadirnya para pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin manapun yang memang hatinya melayani mereka-mereka yang terpinggirkan, yang termarginalisasi, dengan hati melayaninya, dan memang tak ada simbol yang jauh lebih kuat untuk itu, kecuali lukisan tadi itu. Bahwa inilah simbol dari itu, simbol seorang pemimpin yang tinggi sekali posisinya, tapi ia disimbolkan mencuci kaki rakyat kecil. Mencuci kaki mereka yang terpinggirkan, apapun agamanya, apapun identitas sosialnya. Karena itulah saya dengan semangat itu membuat lukisan itu. Sebagian memang sudah saya sebar di medsos dan dapat respon dari banyak pihak. Salah satunya teman-teman gereja di Jogja juga mengatakan, Pak Denny, boleh gak kita dapat lukisan ini karena ini hal yang menyentuh hati kami. Nah, di sini juga ada teman-teman dari Esoterika. Ini teman-teman yang memang sejak lama kita concern kepada hubungan yang harmoni lintas agama. Kami belajar dari guru-guru kami, Nurkolis Majid, Johan Effendi, Gus Dur. Tapi kami berikan lagi yang lain yang belum pernah dikerjakan, yaitu kami memperingati hari-hari besar agama secara bersama lintas iman. Kita pernah memperingati Natal bersama di GKI, juga pernah memperingati hari untuk Buddha, untuk Bahai, Brahma Kumaris, Islam, dan lain sebagainya itu. Karena kami meyakini bahwa keakraban warga negara ini akan jauh lebih kokoh jika bersama kita bisa menjadikan hari agama itu sebagai social gathering. Tentu kita tidak masuk ke dalam ritusnya, karena itu sudah masing-masing iman, tapi sebagai social gathering, itu hal yang bagus jika kita ikut membuatnya sebagai tradisi baru, mereka yang bersama itu. Nah, datang pula ini diperkuat pula inspirasinya karena Fransiskus sendiri, Paus sendiri sudah menunjukkan ia sendiri bahkan bersedia mencuci kaki orang-orang Hindu dan Muslim sekaligus. Spirit Paus ini sama dengan spirit kami teman-teman di Esoterika. Dengan menyerahkan ini lukisan-lukisan Paus yang mencuci kaki rakyat Indonesia, kami harapkan juga spirit Paus ini meluas di banyak pemimpin, bagaimana mereka pun dengan hati yang bersih, juga mencoba lebih peduli, lebih memperhatikan mereka yang memang karena situasi mengalami marginalisasi. Wassalam.